Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita selanjutnya dalam mata kuliah teori sosiologi klasik. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang pemikiran Durkheim dalam karyanya The Division of Labor. Maka hari ini kita akan membicarakan karya Durkheim yang berjudul Suicide. Suicide atau yang disebut dengan bunuh diri. Apa yang dikatakan dengan bunuh diri? Kalau bunuh diri itu adalah mengakhiri hidup seorang individu di dunia, tapi dia dilakukan oleh individu itu sendiri. Kalau seandainya dilakukan oleh orang lain, maka itu namanya adalah pembunuhan. Nah, dalam karya Durkheim tentang bunuh diri ini, ia melihat pada perubahan dalam angka bunuh diri. Misal, apabila kata Durkheim solidaritas organik menurun dan tingkat anomik menjadi naik, maka hasilnya adalah angka bunuh diri cenderung menjadi naik. Minggu yang lalu kita sudah membicarakan tentang solidaritas organik ini, bahwa solidaritas organik itu hadir pada masyarakat berkembang. Pembagian kerja yang sangat kompleks dalam masyarakat tersebut, dalam masyarakat organik tersebut cenderung menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk terintegrasi. Namun, spesifikasi di antara mereka ini dalam sebuah pekerjaan itu bisa melahirkan ketergantungan, tetapi ketergantungan itu bisa menjadi dirusakkan atau terusakkan oleh beberapa hal. Yang pertama, koordinasi yang tidak lagi memadai antara orang-orang yang memiliki spesialisasi yang tinggi, yang kegiatannya tidak dapat dihubungkan menjadi satu. Yang kedua, karena adanya tekanan yang terlampau berlebih-lebihan terhadap individu. Dua hal ini bisa merusak integrasi sosial dalam masyarakat organik tersebut. Ancaman terhadap solidaritas organik itu berkembang dari satu, heterogenitas, dan yang kedua adalah individualitas. Heterogenitas yang tinggi dalam masyarakat organik menyebabkan ikatan yang mempersatukan mereka itu menjadi kendor. Heterogenitas yang tinggi menyebabkan ikatan mereka menjadi kendor. Kedua, individualitas, ya, individualitas yang terbangun dalam masyarakat solidaritas organik akibat daripada spesifikasi dari pekerjaan itu yang sangat tinggi, maka yang muncul adalah diferensiasi yang beragam. Akibatnya apa? Ketika diferensiasi yang beragam itu muncul, maka individu itu mulai membatasi diri dalam masyarakat. Yang hadir setelah itu apa? Kesadaran kolektif menjadi berkurang. Nah, ketika kesadaran kolektif menjadi berkurang, menyebabkan lahirnya atau menyebabkan melemahnya ikatan sosial. Nah, ketika melemahnya ikatan sosial, akibatnya apa? Nilai normatif, ya, nilai normatif itu menjadi hilang. Kemudian mengendornya struktur normatif dari masyarakat. Hasilnya adalah anomi. Apa itu anomi? Anomi yaitu keadaan tanpa nilai dan norma di dalam masyarakat. Nah, contohnya apa? Hidup terkatung-katung, nggak ada nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, hidup menjadi terkatung-katung, tanpa ada aturan, tanpa ada norma dan segala macamnya. Kemudian putus dari ikatan sosial. Ya, putus dari ikatan sosial karena tidak ada apa? Karena tidak ada nilai dan norma yang mengatur sehingga bisa putus dari ikatan sosial. Kemudian
karya Durkheim yang berbicara tentang suicide itu sebenarnya bertujuan untuk memperlihatkan validitas pokok pemikiran metodologinya. Bicara tentang validitas, saya kira pasti masih ingat perkuliahan di dalam metode kualitatif. Apa yang dikatakan dengan validitas, ya, atau dalam metode kuantitatif saya kira juga ada berbicara tentang validitas. Nah, dalam hal ini Durkheim mencoba untuk memperlihatkan validitas pokok pemikiran metodologinya, bahwa Durkheim sudah menjelaskan di awal-awal karyanya bahwa sebuah fakta sosial itu harus dijelaskan dengan fakta sosial yang lainnya, bukan fakta dijelaskan oleh fakta individu. Maka ketika Durkheim mau menjelaskan angka bunuh diri yang fluktuatif dalam masyarakat, dia mencoba menjelaskannya dengan fakta sosial yang berupa tipe integrasi sosial. Nah, asumsi yang dilahirkan oleh Durkheim itu sendiri adalah angka bunuh diri katanya berbeda-beda menurut tingkat integrasi sosial. Jadi dalam karya Durkheim tersebut hasilnya adalah ada 3 tipe bunuh diri menurut Durkheim. Yang pertama, tipe egoistik. Yang kedua, tipe anomik. Dan yang ketiga adalah tipe altruistik. Tipe egoistik dan tipe anomik itu memudar integrasi menjadikan orang bunuh diri. Kalau pada tipe altruistik berbeda. Kenapa? Karena justru di tipe altruistik menguat integrasi menjadikan orang semakin bunuh diri. Ya, semakin kuat integrasi menjadikan orang bunuh diri. Nah, mari kita lihat. Pada tipe egoistik, bunuh diri egoistik itu adalah hasil dari tekanan yang berlebihan pada individu atau kurangnya ikatan sosial yang cukup dengan kelompok sosial. Di hasil dari tekanan yang berlebihan pada individu atau kurangnya ikatan sosial yang cukup dengan kelompok sosial. Contoh, orang Protestan itu angka bunuh dirinya, kata Durkheim, lebih tinggi dibandingkan dengan orang Katolik. Kenapa? Karena kepercayaan dalam agama Protestan itu mendorong seseorang menjadi individualismenya lebih besar dan ikatan komunal di dalam gereja mereka lebih lemah. Nah, yang kedua, tipe anomik. Tipe anomik itu muncul dari tidak adanya pengaturan bagi tujuan dan aspirasi individu, kata Durkheim. Nah, kalau dalam kondisi normal, ada aturan yang mengatur keinginan dan aspirasi individu. Contoh, kalau ingin melakukan sesuatu, maka akan ada hasil yang dicapai oleh seseorang. Contoh, kalau seseorang belajar keras, maka dia akan mendapatkan prestasi yang baik. Kalau seseorang pejalan kaki berjalan di trotoar, maka dia akan akan mendatangkan keselamatan bagi pejalan kaki tersebut. Artinya apa? Ada imbalan yang diharapkan dari apa yang dilakukan. Tapi kalau norma yang mengatur itu tidak berdaya lagi, apa yang terjadi? Keinginan individu itu tidak dapat dipenuhi lagi. Contoh, belajar maksimal pun tidak ada tawaran untuk mendapatkan peringkat kelas. Akibatnya adalah keinginan-keinginan seperti itu menjadi meledak dan berujung pada frustasi. Kalau frustasi itu meningkat, kata Durkheim, maka bunuh diri pun akan meningkat. Nah, kalau seandainya kita bawa pada kondisi sekarang ini, kira-kira seperti apa? Kalau seandainya wabah COVID-19 ini semakin menyebabkan, semakin memperparah krisis ekonomi, kemudian memperparah krisis kemanusiaan, dan juga
memperparah menjadi krisis budaya, maka akan terjadi peningkatan, akan terjadi stres massal dan bisa juga menyebabkan bunuh diri. Nah, yang ketiga, bunuh diri altruistik. Bunuh diri altruistik itu merupakan hasil dari suatu tingkat integrasi sosialnya itu terlampau kuat. Nah, tingkat integrasi yang tinggi itu ya menekan individu ke titik di mana individu dipandang tidak pantas atau tidak penting dalam kedudukannya sendiri. Sebaliknya, individu diharapkan tunduk sepenuhnya pada tuntutan-tuntutan kelompok. Kalau tingkat solidaritas cukup tinggi, individu akan merasa puas dan mau berkorban untuk kepentingan kelompok yang lebih besar. Bunuh diri altruistik itu dapat merupakan hasil dari dua kondisi. Yang pertama, norma-norma kelompok mungkin menuntut pengorbanan dari individu. Norma-norma kelompok yang menuntut pengorbanan daripada individu. Contohnya, bunuh diri di kalangan pilot Angkatan Udara Jepang yang bertugas selama Perang Dunia Kedua misalnya. Ya, yang kedua, bunuh diri altruistik itu juga disebabkan oleh kondisi norma kelompok menuntut pelaksanaan tugasnya begitu berat sehingga individu itu mengalami kegagalan walaupun sudah optimal dalam usaha. Contohnya kalau seseorang tidak mampu melakukan tugas yang dibebankan oleh kelompoknya, maka ia akan merasa kehilangan harga diri. Jadi, karya Durkheim tentang tentang suicide ini selanjutnya dikembangkan oleh para ahli labeling teori. Ketika mereka melihat kondisi seperti itu, mereka mengatakan bahwa kondisi seperti itu mencerminkan masyarakat yang patologis, meskipun Durkheim sendiri tidak menerima pendapat tersebut, karena peristiwa-peristiwa itu, kata Durkheim, harus dilihat sebagai sesuatu yang normal. Jadi demikian perkuliahan kita hari ini. Saya kira kita akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.